Minasan konnichiwa. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini, yuk kita sama-sama belajar bagaimana cara menyatakan keberadaan dalam bahasa Jepang. Hai minasan, ada dalam bahasa Jepang itu terbagi menjadi dua, yaitu arimas dan juga imas. Nah, di sini ada pola kalimatnya, nani nani ga arimas dan nani nani ga imas. Partikelnya untuk menyatakan keberadaan adalah ga ya minasan. Nah, arimas ini digunakan untuk benda mati dan imas digunakan untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup. Jadi orang, binatang, tokane. Contoh kalimatnya di sini ada hon ga arimasu. Ada buku. Butsu ga arimasu. Ada sepatu. Kalau mau mengubah ke bentuk negatif, maka kalimatnya menjadi hon ga arimasen. Artinya tidak ada buku. Butsu ga arimasen. Tidak ada sepatu. Lalu kalau menyatakan keberadaan makhluk hidup, contoh kalimatnya sensei ga imasu. Ada guru. Yamada-san ga imasu. Ada Yamada-san. Begitu pula kalau mengubah ke kalimat negatif, maka imasnya diganti dengan imasen. Yamada-san ga imasen. Tidak ada Yamada-san. Biasanya minasan, jika kita menjelaskan keberadaan suatu benda, maka tidak akan terlepas dari letak keberadaannya ada di mana. Nah, berikut ini adalah beberapa pola kalimat yang menggunakan keterangan tempatnya juga letaknya. Contoh pola kalimatnya yang pertama, di sini ada keterangan tempat, lalu partikelnya ni, kata benda ga bisa pakai arimas atau imas. Bisa juga arimasen atau imasen jika kalimatnya negatif ya minasan. Di sini contoh kalimatnya ada heya ni beddo ga arimasu. Heya itu keterangan tempatnya, artinya kamar. Lalu ni di sini partikel yang menerangkan keterangan tempat untuk kalimat keberadaan. Jadi dalam bahasa Indonesia ni di sini diartikan di ya minasan. Lalu ada bedo. Bedo itu kamar tidur atau tempat tidur ya minasan. Lalu ada arimas. Arimas di sini artinya ada untuk benda mati. Jadi heya ni beddo ga arimasu. Di kamar tidur ada tempat tidur. Hai, berikutnya ini contoh kalimat dengan menerangkan keberadaan makhluk hidup. Kyoshitsu ni sensei ga imasu. Keterangan tempatnya di sini adalah kyoshitsu. Kyoshitsu artinya kelas atau ruang kelas. Lalu ada sensei di sini sebagai kata bendanya. Lalu ada imas di sini kata kerja yang menyatakan keberadaan makhluk hidupnya. Jadi di kelas ada guru. Pola kalimat yang kedua. Di sini ada keterangan tempat, lalu partikelnya ada no. Setelah itu letaknya ya bisa, lalu ni kata bendanya, ga arimas atau imas, bisa juga arimasen atau imasen. Contoh kalimatnya, heya no naka ni beddo ga arimasu. Heya, kamar. No naka. Nah, di sini ada menjelaskan letaknya. Letaknya ada di naka itu artinya dalam. Lalu beddo ga arimasu. Jadi di dalam kamar ada tempat tidur. Di antara heya dan naka pakainya partikel no. Karena heya itu kata benda, naka juga kata benda. Jadi di antara dua kata benda partikelnya menggunakan no ya minasan. Contoh yang kedua ini menjelaskan keberadaan dari makhluk hidup beserta dengan letaknya. Contohnya, kyoshitsu no mae ni sensei ga imasu. Kyoshitsu, kelas. Mae artinya depan. Sensei ga imasu. Di-nya di sini ni ya diterjemahkan di depan kelas. Oke, kyoshitsu kelas. Ada sensei. Oke, jangan lupa partikelnya di antara kata benda dan imas atau arimas pakainya ga. Untuk menjelaskan keterangan tempatnya pakainya ni ya,
di artinya dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, bagaimana jika pola kalimatnya adalah kalimat pertanyaan? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, hea ni nani ga arimasu ka? Oke, hea. Hea tadi artinya tempat tidur, kamar tidur. Lalu di sini ada partikel ka di belakang. Dalam bahasa Jepang ini menerangkan kalimat tanya. Nadanya agak naik ya. Jadi hea ni nani ga arimasu ka? Di kamar ada nani, apa? Jadi di kamar ada apa? Atau di kamar tidur ada apa? Maka jawabnya jika nani harus benda mati minasan. Contohnya bedo ga arimasu. Bedo, tempat tidur. Arimasu, ada tempat tidur. Atau contoh lain, benda mati yang lain misalnya kon ga arimasu, ada buku. Ada lagi misalnya tanah ga arimasu, tanah itu lemari ya, atau rak, ada lemari. Nah, kalau misalnya tidak ada apapun, kalimat jawabannya menjadi nani mo arimasen. Sini arimasnya diubah ke bentuk negatif karena tidak ada partikelnya di tengahnya, bukan pakai ga tapi pakai mo. Mo di sini bisa juga diartikan pun juga. Ya, jadi tidak ada apapun atau tidak ada apa-apa. Contoh kalimat yang kedua, kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Kalau ini pertanyaannya imasu ka? Maka kata tanyanya adalah dare. Karena imas itu biasanya makhluk hidup, kan ya? Nah, di sini kyoshitsu. Keterangan tepatnya di ruang kelas. Jawabannya contohnya misal sensei ga imasu. Sensei, guru. Imas, ada guru gitu ya, atau ada bu guru, ada pak guru. Lalu kalau misalnya tidak ada siapapun, maka jawabannya menjadi daremo imasen. Jadi biasanya di tengah kata tanya dan juga kata kerja negatif itu partikel yang digunakan adalah mo. Nah, nani mo shimasen. Nani mo arimasen. Dare mo imasen. Doko mo ikimasen. Aneh contoh lainnya nih. Hai. Contoh yang ketiga, di sini bisa juga misal bertanya letak dari topik. Topiknya biasanya misalnya di sini kata benda ya. Disneyland, Disneyland. Disneyland wa doko ni arimasu ka? Doko. Di mana? Nah, ini yang ditanya, letaknya si Disneyland ada di mana? Nah, bisa menjawabnya misalnya Chibaken ni arimasu. Ada di Chibaken. Jadi ini di sini artinya di ya. Jadi ada arimasu di Chiba. Keng di sini artinya prefektur ya, pembagian wilayah di Jepang. Nah, Disneyland adanya di Chiba, prefektur Chiba. Itu dia tadi penjelasan mengenai cara menyatakan keberadaan dalam bahasa Jepang. Gimana minasan? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai bertemu di video berikutnya. Matai masyo.